Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah amma ba'dah. Perkenalkan, saya Muhammad Arifin dari Institut Islam Arif Jambi, salah satu di antara peserta PKDP UIN Sultan Taha Saifuddin tahun 2026. Izinkan saya menjelaskan terkait dengan relevansi karakteristik Ahlus Sunnah wal Jamaah yang ada hubungannya dengan moderasi beragama yang digalakkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah suatu paham keagamaan atau manhajul fikri atau ideologi dari beberapa ideologinya Islam. Ahlus Sunnah wal Jamaah itu sesuai dengan hadis Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni adalah ma'ana alaihi wa ashabi, yaitu suatu faham yang mengikuti Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat-sahabatnya. Ini adalah faham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian Ahlus Sunnah wal Jamaah itu ada terkait dengan akidah. Kalau terkait dengan akidah, mengikuti faham Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah, yakni faham yang mengikuti pendapat dari Abu Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi. Kemudian dalam manhaj fikihnya, Ahlus Sunnah wal Jamaah mengikuti salah satu dari 4 imam mazhab atau al-a'immatul arba'ah. Yang pertama adalah Imam Abu Hanifah, kedua Imam Malik bin Anas, ketiga Imam Muna Asy-Syafi'i, dan keempat Imam Ahmad bin Hambal. Sedangkan dalam segi manhaj tasawufnya, mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah mengikuti Imam Junaid dan Imam Al-Ghazali. Kemudian karakteristik Ahlus Sunnah wal Jamaah yang nanti ada kaitannya dengan moderasi beragama yang digalakkan oleh Kementerian Agama. Yang pertama adalah faham tawassut. Tawassut adalah suatu faham di mana orang-orang yang berfaham Ahlus Sunnah wal Jamaah itu harus berpikir moderat. Berpikir moderat dalam hal ini yaitu tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri, tidak terlalu keras dan tidak terlalu lembek, tidak mengikuti faham yang menyesatkan kanan dan tidak menyesatkan kiri. Kemudian yang kedua adalah at-tasamuh. Tasamuh adalah toleran. Orang yang bermadzhab Ahlus Sunnah wal Jamaah itu harus memiliki toleransi kepada keyakinan, pemahaman, ideologi orang lain tanpa harus mengikutinya. Kita memiliki ideologi sendiri, kita memiliki keyakinan sendiri, dan orang lain pun memiliki ideologi dan keyakinan sendiri. Walaupun keyakinan ini berbeda, tapi bagaimana dalam perbedaan itu bisa serasi. Inilah yang dikehendaki dari faham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Faham Ahlus Sunnah wal Jamaah itu yang berkaitan dengan tasamuh itu diibaratkan seperti halnya sandal. Sandal itu ada kanan, ada kiri, berbeda, tapi karena perbedaan itulah ketika sandal itu dipakai maka akan tampak keserasihan di dalamnya. Faham Ahlus Sunnah wal Jamaah menolerir faham-faham selainnya tanpa harus meyakini, tanpa harus mengikuti faham yang lain. Kemudian yang ketiga adalah faham Ahlus Sunnah wal Jamaah memiliki karakteristik berupa i'tidal. I'tidal itu yakni berlaku adil. Berlaku adil dalam hal ini ketika seseorang melakukan kesalahan
ya maka orang itu layak untuk di eh, apa namanya layak untuk diberi hukuman atau diberi peringatan. Sejatinya keadilan itu bukan hanya untuk agama tertentu ya. Jadi sifatnya universal. Jadi apapun agamanya, apapun keyakinannya, kalau mereka melakukan kesalahan, maka sebagai salah satu bentuk keadilan Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu orang tersebut layak untuk mendapatkan sanksi. Dan itu disesuaikan dengan keadaan Indonesia ini. Kemudian yang selanjutnya, jangan sampai terkait dengan keadilan, paham Ahlus Sunnah wal Jamaah terjadi tebang pilih, dalam arti ketika yang melakukan perbuatan itu muslim maka mereka membiarkannya, itu jangan sampai terjadi. Tapi ketika yang melakukan itu di luar faham Islam atau di luar ideologinya, maka mereka akan terlihat sangat keras. Itu bukan termasuk tanda-tanda dari faham Ahlus Sunnah atau karakteristik Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saya buat gambaran, dalam Al-Quran itu ada ayat wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu ya'dilu huwa aqrabu littaqwa. Dalam ayat itu dijelaskan bahwa kita dilarang untuk tidak berlaku adil, karena berlaku adil adalah paling mendekati kepada ketakwaan. Dari ayat tersebut Islam sangat sekali memperhatikan tentang prinsip keadilan. Prinsip keadilan ini bentuknya macam-macam ya. Jangan sampai kebencian kita kepada suatu kaum, kebencian kita terhadap agama lain itu memberikan hal yang tidak baik, dalam arti kita tidak berlaku adil terhadapnya. Kemudian yang selanjutnya adalah tawazun. Tawazun itu keseimbangan. Jadi faham Ahlus Sunnah wal Jamaah salah satu karakteristiknya adalah memahami keseimbangan dalam melakukan segala hal. Keseimbangan dalam tuntutan orang untuk melakukan kebaikan di dunia dan tuntutan orang untuk melakukan kepentingan dia di akhirat. Kalau ibarat di dalam dunia tasawufnya, tawazun ini bisa kita maknai untuk di zaman kehidupan modern, bahwa pagi seseorang menggunakan waktunya untuk kerja, untuk ngurus keluarga, membiayai keluarga, kemudian malam digunakan seseorang untuk beribadah, untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak hanya memprioritaskan kehidupan dunia saja sehingga orang tersebut itu lupa akan urusan akhiratnya nanti, dan tidak hanya mengandalkan hubungan akhirat saja sehingga keperluan-keperluan, kepentingan-kepentingan dunia itu tidak dikerjakan atau diabaikan. Sehingga faham Ahlus Sunnah wal Jamaah sangat-sangat sekali sangat-sangat sekali memberikan motivasi penuh terhadap kepentingan dunia maupun kepentingan akhirat. Inilah makna dalam artian tawazun. Kemudian yang terakhir, yang kelima adalah faham Ahlus Sunnah wal Jamaah salah satu karakteristiknya adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Melakukan segala perintah-perintah Allah, mengajak untuk melakukan hal-hal yang diperintahkan Allah dan menjauhi atau melarang hal-hal yang dimungkar. Tapi tidak semuanya faham Ahlus Sunnah wal Jamaah terkait dengan amar ma'ruf nahi mungkar ini dijalankan, karena dalam amar ma'ruf nahi mungkar ini ada klasifikasinya. Dalam suatu hadis dijelaskan man ra'a minkum munkaron falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa seseorang melihat kemungkaran, maka rubahlah dengan tangannya. Fa illam yastati fabilisanihi. Ketika tidak mampu merubah dengan lisannya, maka rubahlah dengan ketika tidak mampu merubah dengan tangannya, maka rubahlah dengan lisannya. Fa illam yastati fabi qalbihi. Kalau tidak bisa dengan menggunakan lisannya, maka
rubahlah dengan hatinya. Wadzalika ad'aful iman. Ini adalah iman yang paling lemah. Klasifikasi tersebut yang pertama adalah merubah kemungkaran dengan menggunakan tangan atau yad. Itu berlaku dalam hubungannya dengan pemerintahan. Terkait dengan amar ma'ruf nahi mungkar yang merupakan salah satu dari karakteristik faham ahlus sunnah wal jamaah, yakni bahwa amar ma'ruf nahi mungkar itu tidak boleh sembarangan dalam implementasinya atau dalam penerapannya. Dalam keterangan yang disebutkan kitab Ihya Ulumuddin karangan Imamuna Al-Ghazali, di situ dijelaskan bahwa amar ma'ruf nahi mungkar itu ada beberapa klasifikasinya. Yang pertama adalah menggunakan tangan, yang kedua menggunakan lisan, yang ketiga menggunakan hati. Ini berdasarkan dengan hadis Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama hadisnya saya jelaskan terkait dengan prinsip amar ma'ruf nahi mungkar. Man ro'a minkum mungkaron falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa seseorang melihat kemungkaran, maka rubahlah dengan tangannya. Prinsip merubah kemungkaran dengan tangan ini tidak semua orang bisa melakukan. Ini tugasnya pemerintah, karena pemerintah punya otoritas dalam merubah atau menghilangkan kemungkaran. Kemudian yang kedua, fa'il lam yastati' fabilisanihi. Maka bila tidak bisa dengan tangan, maka kerjakanlah dengan lisan. Lisan dalam ini adalah ulama. Ulama memberikan fatwa, ulama memberikan nasihat, ulama memberikan mau'izah untuk meninggalkan kemungkaran dan mengerjakan kebaikan. Kemudian yang ketiga adalah fa'ilam yastati' fabiqalbihi. Maka bila tidak bisa melihat kemungkaran, tidak bisa dengan tangan karena kita tidak punya otoritas, kemudian kita juga bukan tokoh besar yang punya pengaruh dalam ucapannya, maka ingkarilah dengan hati kita. Wadzalika ad'aful iman. Dan ini adalah lemah-lemahnya iman. Dalam hadis itu, dari kelima karakteristik faham ahlus sunnah wal jamaah, yang pertama tadi adalah at-tawassut atau moderat, yang kedua adalah at-tasamuh, toleran, yang ketiga adalah al-i'tidal, berlaku adil, yang keempat adalah at-tawazun, seimbang, dan yang kelima adalah amal ma'ruf nahi mungkar. Ini memiliki hubungan yang sangat erat sekali dengan program pemerintah Republik Indonesia, dalam hal ini Kementerian Agama Republik Indonesia yang berupa faham. Kemudian terkait dengan moderasi beragama. Moderasi beragama itu memiliki 4 pilar. Yang pertama adalah komitmen kebangsaan. Komitmen kebangsaan ini dalam arti bahwa moderasi beragama yang ada di Indonesia ini harus punya komitmen cinta terhadap tanah air, dan ini tidak ada kesalahan, dan ini tidak ada pertentangan dengan Islam, karena dalam suatu keterangan bahwa hubbul waton minal iman, mencintai tanah air itu sebagai bentuk dari keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi komitmen kebangsaan yang menjadi salah satu pilar moderasi beragama ini tidak ada sedikit pun pertentangan dengan faham agama Islam. Kemudian yang kedua adalah toleransi. Pilar kedua dalam moderasi beragama berupa toleransi ini sebagai bukti bahwa Islam pun sama memiliki toleransi. Bahwa kita punya faham sendiri, kita punya keyakinan sendiri, kita punya ideologi sendiri, dan orang lain pun memiliki ideologi yang berbeda dengan kita, namun perbedaan ideologi dan paham ini
harus disikapi dengan baik sehingga tidak terjadi konflik di antara masyarakat. Kemudian yang ketiga adalah anti kekerasan. Islam melarang sekali melakukan kekerasan kepada siapapun. Dalam hadisnya Rasulullah Muhammad SAW menegaskan bahwa kekerasan dalam bentuk apapun itu tidak bisa ditolerir. Dalam hadisnya yang terjemahnya, barang siapa seseorang menyakiti zimmi, maka sama halnya dia menyakiti diriku. Dan barang siapa seseorang yang menyakiti diriku, maka sungguh dia telah mengajak perang kepadaku. Ini bukti bahwa Islam sangat melindungi sekali orang yang memiliki pemahaman keagamaan yang berbeda dengan kita. Kemudian yang keempat adalah menerima budaya lokal. Karena budaya lokal itu tidak bisa dihilangkan. Maka tugas kita sebagai umat muslim bagaimana budaya lokal itu bisa sesuai dengan kebiasaan kita. Kemudian yang keempat adalah mengakomodir budaya lokal. Islam tidak melarang adanya budaya. Islam tidak melarang adanya kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang bersifat budaya, yang bersifat adat. Jika ada sesuatu yang tidak sesuai dengan syariat Islam, maka bukan tugas kita untuk merubahnya, tapi bagaimana budaya tersebut itu bisa diterima oleh masyarakat. 4 pilar ini semuanya tidak ada yang bertentangan dengan faham Ahlus Sunnah wal Jamaah, sehingga bentuk pilar-pilar moderasi beragama ini sangat diterima sekali oleh faham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian dalam moderasi beragama memiliki nilai-nilai dasar. Nilai dasar yang pertama adalah kemanusiaan. Bahwa antara moderasi beragama dengan faham Ahlus Sunnah wal Jamaah itu sama-sama mengedepankan nilai kemanusiaan. Jangan sampai seseorang yang berbeda agama dengan kita itu menyebabkan kita untuk tidak memanusiakan manusia. Apapun agamanya, ketika mereka memerlukan pertolongan, maka kita sebagai umat manusia yang berfaham Ahlus Sunnah wal Jamaah Islam yang tinggal di Indonesia taat konstitusi itu harus saling tolong menolong. Lalu yang kedua adalah kemaslahatan umum. Kemaslahatan umum ini menjadi nilai dasar dalam moderasi beragama. Kemaslahatan umum adalah bahwa ketika kita melakukan sesuatu, itu yang akan menjadi prioritas utama adalah kemaslahatan umum. Jangan hanya mementingkan kepentingan pribadi, namun kita abai terhadap kemaslahatan orang banyak. Sehingga mungkin bisa saja kemaslahatan pribadi itu bermanfaat untuk kita, tapi bisa merugikan kepada orang lain. Maka sebagai orang yang memiliki faham Ahlus Sunnah wal Jamaah dan kita tinggal di negara Indonesia ini, kita harus lebih memprioritaskan kepentingan umum, kemaslahatan umum di atas kemaslahatan pribadi kita. Kemudian nilai dasar yang ketiga dan keempat adalah keadilan dan berimbang. Ini juga sama sesuai dengan karakteristik Ahlus Sunnah wal Jamaah yang berupa i'tidal dan tawazun, beradil dan berimbang, sehingga tidak ada satupun poin nilai-nilai dasar pada faham Ahlus Sunnah wal Jamaah dan nilai dasar karakteristik pada moderasi beragama ini yang bertentangan satu dengan yang lainnya. Kemudian nilai dasar yang keempat dari moderasi beragama adalah komitmen kebangsaan, dan yang kelima adalah taat konstitusi. Bahwa seseorang yang tinggal di Indonesia dan berada di tanah air Indonesia ini, mereka harus memiliki komitmen kebangsaan, cinta tanah airnya. Jangan sampai dia tinggal di Indonesia tapi merongrong
tapi membenci tanah airnya. Jangan sampai dia mencari penghidupan di Indonesia, tapi menganggap Indonesia ini sebagai negara kafir. Jelas ini faham yang salah, dan faham seperti ini harus ditentang oleh kita semua sebagai warga Indonesia. Kemudian nilai dasar moderasi beragama yang ketujuh dan kedelapan adalah anti kekerasan dan menghormati tradisi yang ada di Indonesia. Sekali lagi bahwa dari kedelapan nilai-nilai dasar ini tidak ada satupun yang bertentangan dengan manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah atau Sunni, karena satu dengan yang lain ini sebagai bentuk komitmen terhadap agama dan terhadap bangsa dan negara. Jadi salah suatu pemikiran bahwa antara agama dan negara itu tidak ada hubungannya. Kesimpulan dari beberapa pembahasan di atas bahwa karakteristik Ahlus Sunnah wal Jamaah dan moderasi beragama yang ada di Indonesia itu satu dengan yang lain memiliki hubungan yang kuat. Satu dengan yang lain tidak ada perbedaan. Satu dengan yang lain tidak ada pertentangan. Bahkan antara satu dengan yang lain, antara Ahlus Sunnah, pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah atau karakteristik Ahlus Sunnah wal Jamaah dan moderasi beragama itu saling menguatkan, saling mengikat. Kenapa? Karena semua dari keduanya itu menekankan keadilan, menekankan toleransi beragama, menekankan tasamuh, toleran, menekankan tawazun, keseimbangan, dan menghargai budaya-budaya lokal. Jadi inti dari pembahasan moderasi beragama yang ada hubungannya dengan karakteristik Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita sebagai warga negara Indonesia, Islam, dan berpaham Ahlus Sunnah wal Jamaah harus berbangga diri, harus merasa bangga menjadi warga Indonesia beragama Islam. Karena kita lihat di negara-negara lain, mereka Islam tapi komitmen kebangsaannya tidak kuat. Maka daripada itu, marilah kita bersama-sama mempertahankan agama kita dengan menerapkan prinsip-prinsip karakteristik di atas tadi, dan komitmen cinta tanah air kita, serta kita jaga persatuan dan kesatuan Indonesia. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan dari awal hingga akhir. Jika ada yang tidak sesuai, saya pribadi Muhammad Arifin mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya tutup dengan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.